Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dan bahagia para guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Agustinus Useng Pasaring, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, bersama fasilitator Bapak Hamsa SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan ST. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Pada koneksi antar materi kali ini saya akan sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Saya mulai dari peristiwa. Momen paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah pertama, mempelajari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana guru bertindak sebagai among belajar yang tugasnya menuntun murid dengan menghamba pada murid. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak dan kaitannya dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Selama saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya adalah pertama, melakukan aksi nyata penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu yang ditentukan, terutama penyelesaian tugas kolaborasi yang waktunya singkat untuk melakukan diskusi dengan rekan sesama calon guru penggerak. Kaitan antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada murid, yakni pendidikan yang berpusat pada murid dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencapai kemerdekaan belajar murid. Agar dapat mencapai hal tersebut, maka seorang guru harus memahami nilai dan perannya sebagai seorang guru. Pemahaman saya dalam hal ini adalah bahwa sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Bagian kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya berpikir, saya membayangkan berada di sebuah ketinggian dan melihat pemandangan alam yang sangat luas dan sangat indah. Pemandangan yang luas dan indah ini saya andaikan ilmu yang saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Saya sungguh bersyukur mendapat kesempatan untuk menimba ilmu lewat pendidikan calon guru penggerak ini. Pengalaman yang masih minim sebagai seorang pendidik semakin menantang dan mendorong saya untuk makin banyak belajar untuk membekali diri saya sebagai seorang guru. Terus memotivasi diri saya untuk mempelajari banyak ilmu dan hal-hal yang baru yang masih sangat luas untuk dipelajari selama pendidikan calon guru penggerak ini yang akan diterapkan dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru. Bagian ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang hanya berfokus pada penyelesaian target kurikulum dan penilaian kognitif murid karena adanya target penyelesaian materi ajar dan KKM yang menjadi acuan pencapaian ketuntasan materi. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru, yakni guru merupakan sumber utama pengetahuan dan murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Saya tidak merefleksikan pembelajaran yang saya sudah lakukan, yakni setiap selesai melakukan pembelajaran, saya menganggap bahwa tugas saya saat itu sudah selesai, karena saya sudah menyampaikan materi ajar dan melakukan penilaian tanpa melakukan refleksi atau evaluasi
tentang proses pembelajaran yang saya sudah laksanakan. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang harus dilakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Murid dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran dan sebagai sentral pembelajaran dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk mengeksplor diri mereka masing-masing sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki. Menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran merupakan keharusan untuk berinovasi agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Saya harus menjadi coach bagi rekan sejawat dalam mewujudkan kepemimpinan pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan merefleksikan apa yang saya telah lakukan pada saat proses pembelajaran. Bagian keempat adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya sudah dapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai guru penggerak sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, antara lain: 1. Saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Saya akan bersikap among dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengarahkan murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya agar mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang berinovasi dalam menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya akan selalu menciptakan hal baru, baik metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang bersifat reflektif, terbuka menerima evaluasi atau umpan balik dari kekurangan dan kelemahan saya agar saya bisa memperbaiki jika masih ada hal-hal yang membutuhkan perbaikan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang mandiri dalam membekali diri dan memotivasi diri untuk mengembangkan diri dalam bidang kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Yang kelima, saya akan menjadi guru yang kolaboratif, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mempelajari hal-hal yang baru, atau merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, serta mencari solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi. Yang keenam, saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikianlah pemaparan saya kali ini tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.